Sudah cuci tangan belum? Jangan lupa ya untuk rajin-rajin cuci tangan supaya kita terhindar dari kuman-kuman. Oke, kali ini yuk kita belajar lagi tentang penggunaan fungsi di Excel. Fungsi yang akan kita bahas hari ini adalah tentang fungsi max, min, sum, average, if, count, dan count if. Sudah siap? Yuk langsung simak. Untuk menggunakan fungsi max, min, sum, average, count, if, dan count if, maka di sini saya sudah menyiapkan dulu tabel yang berisi nama siswa beserta nilai-nilainya. Ada 3 variabel nilai ya, yaitu nilai ulangan harian, nilai tugas, dan nilai PAS atau penilaian akhir semester. Ceritanya kita di sini akan menentukan nilai rata-rata di akhir semester dari masing-masing siswa untuk menentukan ketuntasannya. Kita tuliskan di sini kategori ketuntasan itu syaratnya atau kriteria ketuntasan itu adalah apabila nilai siswa berada di atas 75 ya. Jadi jika N lebih dari sama dengan 75 misalnya ya. Oke, ini yang akan dijadikan patokan oleh kita dalam menentukan ketuntasan siswa. Nah, langkah pertama yang akan kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata dulu boleh, tertinggi juga boleh ya. Nah, nilai rata-rata, maka kita gunakan fungsi sama dengan average. Jangan sampai keliru menulis average ya, karena kalau kita keliru menulisnya maka fungsinya tidak akan bunyi atau malah kita memanggil fungsi yang lain. Dan perlu diingat bahwa untuk memanggil fungsi itu harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Karena apabila tidak menggunakan tanda sama dengan, fungsinya tidak akan berjalan. Jadi seolah-olah kita sedang menuliskan teks saja, gitu ya. Oke, setelah fungsinya dipanggil, kita gunakan kurung buka. Di sini ada yang muncul ya. Nah, ini merupakan sintaks atau cara format penulisan untuk memanggil fungsi average tersebut. Di sini ada number 1, titik koma, number 2, dan seterusnya. Sedikit informasi juga bahwa di setiap PC atau laptop atau mungkin di mobile phone itu terkadang tidak titik koma ya, tapi bisa juga koma. Jadi kalian sesuaikan saja dengan sintaks yang muncul di masing-masing gadget kalian. Kalau di saya kebetulan dipakai titik koma. Jadi saya akan masukkan yang akan dirata-ratakan nilai 3 ini ya, UH, tugas, dan PAS. Caranya bisa kita klik satu-satu, klik di sini, kemudian titik koma ya. Nah, kemudian klik lagi di sini atau boleh langsung disorot saja ya. Kita geser ke sini. Nah, maka yang dirata-ratakan itu adalah 3 nilai ini. Kalau sudah kita kasih kurung tutup lalu di enter. Oke, supaya kita tidak menghabiskan banyak waktu, ketika formula kita sudah benar di sini, maka kita cukup copy saja ke bawah. Cara mengcopy bisa banyak cara ya. Pertama, yang paling mudah mungkin itu adalah dengan menggeserkan kursor kita ke sini sehingga tanda plus berwarna putih berubah menjadi plus berwarna hitam. Kemudian kita drag ke bawah. Nah, ini kita sudah selesai mengcopy. Cara yang kedua, ini saya ulangi lagi. Cara yang kedua adalah kita bisa ulangi cara yang tadi kemudian double klik di sini. Nah, ini juga sama. Tapi kalau di double klik dia akan mengisi sampai tabel yang mana kita tandai ya. Nah, kayak ini misalnya kalau tadi kan kita seperlunya ya sampai baris ke sini, line ke-12.
Tapi kalau kita double klik maka dia kebablasan sampai ke 17. Tapi nggak masalah, ini kita delete saja, itu juga bisa. Kemudian cara yang ketiga untuk mengcopy adalah dengan menggunakan perintah copy. Perintah copy itu bisa dengan cara sorot dulu ini kemudian klik copy di sini, atau boleh dengan mencet sekaligus keypad Ctrl dan C ya bersamaan ya. Oke, kemudian kalau sudah ada tanda seperti ini berarti ini sudah tercopy. Kita blok mau di mana saja. Nah, kita akan pastekan di sini. Paste bisa dengan klik ini atau boleh dengan Ctrl V ya, V ya. Oke, nah selesai ini. Nah, ketika misalnya ini ingin kita ratakan supaya sama jumlah angka di belakang koma, maka kita blok terlebih dahulu. Ini di sini ada increase decimal untuk menambah dan decrease decimal untuk mengurangi, tergantung kebutuhan user mau ditambah atau dikurang ya. Misalnya kalau dikurangi kita membuat 2 angka di belakang koma, maka hasilnya seperti ini. Tinggal klik aja yang decrease decimal beberapa kali hingga tersisa 2 angka di belakang koma. Cukup jelas ya? Oke, nah kalau rata-rata sudah, kita dengan menggunakan fungsi average. Sebetulnya untuk menghitung rata-rata itu bisa kita gunakan juga fungsi sum. Sum itu untuk menjumlah. Saya akan tambahkan di sini ya, insert dulu deh gimana kalau versi rata-ratanya pakai sum. Nah, maka perlu 2 ya. Oke, yang ini saya isi dengan total nilai. Nah, kalau menghitung total itu artinya kita menghitung jumlahan dari nilai-nilai yang akan kita hitung. Maka ketika ada 3 di sini yang kita sorot juga 3, sama seperti tadi pada saat average. Caranya kasih sama dengan dulu, kemudian sum, kemudian kurung buka, kemudian kita blok, lalu dikurung tutup, enter. Ternyata total nilai untuk Jenny itu adalah 248. Bagaimana cara menghitung rata-rata dari fungsi sum atau dari total nilai? Nah, ini rata-rata versi kedua ya. Yaitu caranya adalah dengan membagi, ingat membagi berarti sama dengan ya diawali total nilainya kita bagi itu garis miring ya, dengan banyak datanya ada 3, jadi kita bagi 3 kemudian kita enter dan hasilnya adalah sama persis dari total nilai dulu ya. Caranya sama seperti tadi, saya akan drag ke bawah. Ini karena total nilai angkanya kan bulat ya, tidak perlu desimal, maka ini akan saya hilangkan angka di belakang komanya. Kemudian yang rata-rata juga tidak perlu dihitung lagi, tinggal kita copy saja, drag lagi ke bawah, dan inilah hasilnya. Kita bandingkan coba, ini sama enggak? Sama persis ya, sama persis. Jadi kita bisa menggunakan 2 versi untuk menghitung rata-rata. Walaupun mungkin yang lebih simpelnya ya kita pakai fungsi average karena dia langsung memanggil nilai rata-rata gitu ya. Oke, nah setelah nilai rata-rata kita peroleh, kita akan menentukan nilai ketuntasan. Tadi kriteria dari ketuntasan adalah apabila nilai siswa adalah sama dengan 75 atau lebih. Jadi kalau di bawah 75 dia tidak tuntas, tapi kalau 75 atau di atasnya maka dia tuntas ya. Oke, nah ini akan saya hitung nilai ketuntasannya berdasarkan rata-ratanya. Boleh dari sebelah kiri, yang sini yang kolom F atau kolom H ya, sama saja. Oke, kita tentukan saja misalnya dari kolom F saja ya. Nah, untuk menentukan ketuntasan maka saya akan menggunakan fungsi if. Sebetulnya fungsi if ini sudah pernah saya singgung juga di video sebelumnya, itu tentang fungsi if and or ya. Boleh kalau yang pengen buka-buka lagi, nonton lagi, silahkan nanti bisa dilihat linknya di deskripsi. Oke, kita langsung saja untuk menentukan ketuntasan
ketuntasan sama dengan if. Nah, ketuntasannya kurung buka, logical testnya yang ini ya, rata-ratanya titik koma. Yang pernyataan yang kedua ini, nah ini artinya apabila sel ini memenuhi syarat ya. Kalau sudah, ini kita copy lagi seperti tadi, drag ke bawah. Oh, ternyata tuntas semua ya. Dari ke-7 siswa ini semuanya tuntas. Kita cek benar tidak. Ternyata benar ya, memang tidak ada yang nilainya di bawah 75. Bahkan ini Zivara itu nilainya pas banget 75, tapi berdasarkan kriterianya di sini kan kalau sama dan 75 juga dinyatakan tuntas, maka dia tuntas walaupun ketuntasannya sangat minimal. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah menggunakan fungsi average, fungsi sum, fungsi if. Nah, fungsi max, min, count sama count if kita bisa gunakan di sini ya. Misalnya kita akan menghitung nilai tertinggi dari masing-masing penilaian. Untuk nilai ulangan harian, siapakah yang tertinggi? Begitu pula siapa untuk tugas dan PHS ataupun rata-ratanya, ataupun di total nilai. Oke, kita cek ya. Kalau nilai tertinggi, pasti kalian udah langsung mikirnya max gitu ya, karena maksimum itu tinggi artinya ya. Nah, sama aja sih panggilnya, selalu dengan sama dengan. Kemudian max. Oh iya, kalau ada yang bertanya ini huruf besar huruf kecil ngaruh nggak? Enggak ya. Ini kalau saya kasih huruf kecil max, kurung buka, lalu tinggal kita blok saja ini drag untuk tidak mengaruh ya, mau huruf besar huruf kecil sama aja. Oke, betulkah 93 yang tertinggi? Betul ya. Di Trixie kita tandain ini sebagai nilai terbesar atau tertinggi ya. Oke, kemudian ke pinggirnya biar kita nggak hitung lagi ya, tinggal di drag saja untuk copy. Nah, sini. Oke, kalau di tugas ternyata yang nilainya maksimum atau paling tinggi itu ada 2 orang, maka kita kasih tanda untuk orang ini ya. Dan untuk PAS 1 orang. Nah, yang nilai rata-rata saya kurangi angka di belakang komanya, 87,6 masih Fitri. Oke, begitu pula dengan total nilai ya, sama. Nah, kalau nilai terendah, berarti kalian udah bisa nebak pasti sama dengan min, betul ya. Kita blok, hati-hati jangan sampai nilai tertinggi, cukup sampai Zivara saja karena yang akan kita nilai sampai situ ya. Dan nilai terendahnya adalah 70. Ini, oke, kita kasih warna yang lain yang berbeda. Kemudian ke sini tinggal kita copy 74. Ini 72 dan 75. Oke, ini 225. Iya, untuk rata-rata sama seperti tadi, tapi kita nggak boleh mengcopy fungsi dari sini karena tadi yang disorot kan yang dari sini ya, karena yang disorot kan tadi dari C ke sini ke pinggir, kalau ini kan dari atas ke bawah. Jadi beda. Kalau yang tadi itu nilai rata-rata per orang, kalau ini nilai rata-rata per penilaian, jenis penilaian. Untuk rata-rata ini kita ulangi lagi fungsi yang tadi sama dengan average, kurung buka, kita blok, nggak boleh kelewatan sampai Zivara saja. Kurangi angka di belakang komanya, selesai. Maka inilah nilai rata-rata untuk ulangan harian, untuk tugas, dan untuk PAS ya.
kita di sini akan mencari berapa banyak siswa yang dinyatakan tuntas. Jadi kita lihatnya ke sini ya, kolom. Nah, kita akan menggunakan fungsi count if. Jadi kita menghitung jika bagaimana gitu ya. Nah, oke, kita gunakan sama dengan count if. Kemudian kurung buka. Range-nya berarti dari sini sampai sini. Kasih separator, titik koma. Kriterianya bagaimana? Tadi kriterianya adalah tuntas, berarti tulisan tuntas. Nah, coba kalau di sini huruf besar huruf kecilnya ngaruh nggak? Kita coba aja, ini kan saya nulis pakai huruf kecil ya. Kita coba apakah berpengaruh juga huruf besar huruf kecil? Ternyata tetap tidak terpengaruh ya. Jadi di sini kita aman-aman saja mau hurufnya besar ataupun hurufnya kecil. Oke, jadi ada 7 orang yang sudah tuntas, terus semua siswa di sini sudah dinyatakan tuntas. Oke, nah mungkin itu saja yang bisa kita pelajari mengenai max, min, sum, average, count if, dan count if. Jangan lupa untuk terus pantengin channel Emma Rustinia Dewi karena akan banyak banget video-video yang mungkin sangat bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.